Pernahkah Bunda mendengar periode emas pada anak? Ya, banyak banget ya yang bilang periode emas pada anak itu berawal dari anak terlahir di dunia hingga umurnya 2 tahun. Pada kenyataan itu salah sekali. Jadi periode emas itu terjadi di 270 hari saat anak masih di dalam kandungan bunda hingga 730 hari setelah anak terlahir di dunia hingga umurnya 2 tahun. Nah, maka dari itu sangat penting bagi bunda saat hamil itu mencukupi nutrisi, karena bukan hanya bunda yang tercukupi nutrisinya juga berpengaruh pada janin untuk perkembangan otak, tangan, kaki, muka agar terbentuk dengan sempurna gitu ya. Jadi maka dari itu saat hamil kan bunda disarankan untuk minum vitamin, minum susu hamil, makan makanan bergizi itu karena sangat berpengaruh pada janin ibu. Di situ masih periode emas anak. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah bagaimana sih cara untuk mencukupi nutrisi anak di 730 hari anak setelah lahir, jadi sampai umurnya 2 tahun. Karena tahukah bunda, angka stunting di Indonesia ini sangat tinggi. Hingga saat ini masih terdapat 24,4% angka stunting di Indonesia. Sangat tinggi banget ya bunda. Dan mirisnya lagi itu terjadi karena ekonomi rendah. Padahal stunting bisa diatasi dengan sangat-sangat murah banget. Hanya saja terkadang bunda-bunda gimana ya, agak kurang pengetahuan atau kurang edukasi. Nah, solusi yang pertama agar anak bunda lahap menyusui dan juga lahap makan, bunda harus kasih vitamin zat besi, dan itu harus sesuai dengan rekomendasi dokter anak. Nah, ibu ada nih tapi ibu kelupaan bawa zat besinya nih, ibu liatin di atas nih, namanya Perfit. Ini yang hanya cocok di Alif. Nggak tahu dengan anak bunda, coba dikonsultasikan kepada dokter spesialis anak. Dan Alif alhamdulillah sampai umurnya 1 tahun lebih itu masih konsumsi, makannya lahap, nyusunya lahap. Sampai sekarang mungkin kurang lebih 5 bulan lagi 2 tahun itu baru di stopkan. Dan alhamdulillah udah bagus banget nafsu makan dan minat menyusuinya gitu. Itu yang trik yang pertama ya bun. Nah, yang kedua, bunda harus memberikan empasi yang adekuat. Empasi yang adekuat apa? Yaitu protein hewani yang banyak banget. Sementara anak di umur 1 tahun ke bawah itu sangat sulit ya bun untuk makan protein hewani. Dikasih makan udang dilepeh, dikasih makan ayam dilepeh, dikasih makan ikan nggak mau, amis. Nah, susah banget kan ya bunda. Begitu juga yang ibu Alif hadapi untuk memberikan protein hewani pada Alif sangat-sangat susah sekalipun. Pengennya karbo aja, kalau sayur cepet lahap. Sementara untuk mengatasi stunting, anak harus diberikan protein hewani yang sangat banyak. Nah, disitulah peran ibu untuk memberikan 1 butir telur, cukup 1 butir telur 1 hari untuk mengatasi stunting. Pada saat itu ibu memberikan Alif 12 butir telur puyuh di setiap hari selama 7 hari. Dipantau ya bun, selama 7 hari 12 butir. Paling sedikit itu 1 kali makan 3 butir, 3 butir, 3 butir, berarti paling sedikit 9 butir, paling banyak itu 12 butir ya, di pagi, siang, dan malam gitu. Itu tips yang kedua. Jika anaknya nggak suka makan ayam, makan daging-dagingan apalagi ya, padahal hati ayam dan daging sapi itu adalah zat besi yang paling tinggi kan. Nah, itu terkadang anak nggak mau kita kasih yang terbaik. Ya begitulah anak-anak, sangat susah gitu kan. Nah, yang ketiga, jika protein hewani tidak diinginkan anak atau tidak disukai anak, bagaimana? Bingung kan ya bun? Bingung banget. Itu yang ibu Alif alami saat Alif berumur 1 tahun ke bawah. Di situ ibu dituntut untuk memberikan protein hewani yang banyak kepada Alif agar berat badan dan tinggi badannya naik. Sementara ibu masih ASI. Nah, di situ ibu bertanya, bagaimana dok solusi terakhir atau solusi yang lain jika anak saya itu makannya agak
kurang mau makan tuh mau, tapi kalau protein hewani kalau kita genjot sekarang kayaknya enggak gitu ya yang ibu pertanyakan. Dan solusi dari Pak DSA pada saat itu adalah membalanskan ASI ibu kepada sufor. Ini pro dan kontra banget ya bun untuk para bunda. Nah, bagi bunda yang memegang erat ASI eksklusif ini rasa-rasa tidak percaya dan rasa-rasa tidak ingin dilakukan. Begitu juga dengan ibu. Bagaimana perjuangan kita di saat kita melahirkan anak itu, pengen anak kita ASI eksklusif 24 bulan. Nah, kenyataannya berkata lain, ibu di situ mulai sedikit menurunkan gengsi, dan ibu ya udah kita balance support aja deh. Kita kasih yang pertama itu ini pedia komplit. Jadi pedia komplit ini direkomkan pertama kali untuk Alif. Ini sangat bagus. Jika diminum 2 kali sehari itu sudah mencukupi nih. Ini adalah susu yang tinggi kalori. Jadi jika anak bunda makannya kurang, empasinya kurang, tapi agak kuat nyusu, kan kita sedang menyelamatkan masa emasnya. Berikan pedia komplit. Tapi kenyataannya setelah dibeli, ini Alif nggak suka sama sekali bun, nggak suka sama sekali. Jadi ibu ganti dengan Pediasure. Pediasure ini ibu berikan satu hari 2 atau 3 botol 200 ml. Itu ibu berikan di setiap harinya, paling sedikit 2 botol. Nah, hanya inikah? ASI masih ibu berikan bun, ASI ibu berikan 1 hingga 2 botol sehari yang ukuran 100 ml. Dan ini juga ibu berikan, ini adalah Nutrilon Acti Duo Bio. Jadi selain Pediasure, ibu juga memberikan ini 1 hingga 2 botol di setiap harinya ukuran 150 ml. Jadi 3 ya punya, Pediasure, Nutrilon Acti Duo Bio, dan juga ASI. Nah, di sini 2 susu ini ibu berikan untuk tumbuh kembang, berat badan, dan tinggi badan Alif. Dan alhamdulillah hingga saat ini berat badan Alif pada saat nih mengkonsumsi ini udah naik nih, per minggu aja udah naik drastis banget, karena ibu langsung lihat timbangan, ibu pantau sampai 1 bulan itu bisa naik 1 kilo, paling rendah itu setengah kilo naiknya. Tingginya apalagi ya bun, tingginya udah sesuai banget. Jadi bunda bisa sih bunda untuk pakai Pediasure aja bisa banget. Pediasure juga untuk tinggi badan anak gitu. Tapi kalau untuk 3 botol kalau sama Alif sih nggak cukup bun, harus ditambah dengan Nutrilon Acti Duo Bio. Kalau ASI ibu berikan DBF atau ibu pumping itu sebagai daya tahan tubuh saja. Jadi jika ibu ikhlas untuk memberikan balance support ini, berikanlah 2 merek support ini, dan ditambah dengan memberikan telur. Pokoknya ada telur di setiap harinya kalau bisa. Kalau enggak kan kadang anak bosan, dalam 1 minggu harus ada telur. Sambil diajarkan perlahan-lahan anaknya untuk makan protein hewani, karena ini bukan pengganti empasi bun, ini hanya susu formula dan bukan pendamping ASI ya, bukan pengganti pendamping ASI. Jadi Pediasure dan Nutrilon Acti Duo Bio bisa aja nih, Nutrilon atau Pediasure, karena 3 jenis susu ini nih kayak gini sih kalau ibu kasih tahu nih. Kalau berdasarkan DSA ibu, pedia komplit ini memiliki takar kalori sebanyak 200 kal, sedangkan Pediasure sebanyak 180 kakal, dan Nutrilon Acti Duo Bio sebanyak 170 kakal. Nah, di bawah dari 3 susu ini pastinya di 170 kakal. Makanya jika anak ibu ingin tinggi dan berat badannya cukup sesuai kurva, berikanlah salah satu dari susu ini, karena ini adalah susu tinggi kalori yang direkomendasikan oleh DSA-nya si Alif. Oke, baiklah, jadi itu tadi tips untuk menaikkan berat badan dan tinggi badan anak bunda di setiap bulannya hingga
periode emasnya habis. Nah, gitu ya Bun ya. Terus jangan lupa juga untuk menambahkan tambahan lemak di setiap empasi anak. Bisa dengan keju, minyak evo, atau minyak ikan. Apa aja itu, coba Bunda cari minyak ikan yang bagus untuk anak atau tambahan lemak yang lainnya, karena anak kita pada saat itu belum bisa makan yang banyak, maka tambahan lemak itu sangatlah penting untuk mencukupi nutrisinya juga. So jika Bunda ingin mencoba, silahkan dikonsultasikan dulu kepada dokter apakah anak Bunda cocok di 3 susu yang Ibu rekomendasikan tadi. Nah, pada kenyataannya itu berdasarkan pengalaman ibu dan tidak direkayasa sama sekali. Jadi selamat mencoba. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube-nya Ibunya Alif jika Bunda merasa channel YouTube-nya Ibunya Alif ini bermanfaat, dan sampai jumpa.